Selamat pagi anak-anakku, salam jumpa kembali pada seri video pembelajaran yang kelima ini. Masih bersama saya Pak Lodi. Pada seri video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Diharapkan setelah mengikuti video pembelajaran ini, Anda dapat mendeskripsikan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Saya harap Anda tetap memiliki semangat belajar. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dan sebelum memulai pelajaran, saya berharap Anda selalu berdoa. Pada seri video pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang flora dan fauna. Namun terlebih dahulu kita harus tahu apa itu flora, apa itu fauna. Secara sederhana, flora berkaitan dengan tumbuhan, sedangkan fauna berkaitan dengan hewan. Namun menurut pengertian umum yang dimaksud dengan flora adalah keseluruhan jenis tumbuhan yang ada di muka bumi ini, sedangkan fauna merupakan segala jenis keseluruhan hewan yang ada di permukaan bumi. Kata flora maupun fauna sendiri berasal dari bahasa Latin. Flora menunjuk pada dewi pelindung bunga serta taman dan merupakan dewi kesuburan dalam mitologi orang Romawi. Ya, fauna juga berasal dari bahasa Latin yang berarti alam hewan. Nah, Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang cukup besar. Dalam buku Atlas Flora dan Fauna Indonesia tahun 2001 dituliskan bahwa kawasan Indonesia tercatat ditempati 2.827 jenis satwa vertebrata non-ikan. Jadi hewan vertebrata yang non-ikan saja ada 2.827 ya. Nah, dari jumlah tersebut 848 diantaranya merupakan satwa endemik. Endemik itu artinya jenis satwa yang hanya ada di Indonesia, tidak ditemukan di negara lain. Nah, di samping itu Indonesia juga ditumbuhi sekitar 37.000 jenis tumbuhan ya. Dari sekitar ada 183.025 jenis tumbuhan yang ada di dunia ya. Jadi kalau di dunia ini jenis tumbuhannya ada 183.000 lebih, maka 37.000-nya jenisnya ada di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan ya, jadi karena itu Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki keanekaragaman hayati setelah negara Brasil. Jadi di dunia ini jenis hayati tumbuh-tumbuhan, negara dengan jenis kekayaan hayati yang beragam itu adalah Indonesia ya, setelah Brasil ya, kita nomor 2. Dan ini berarti Anda harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, keragaman flora dan fauna di Indonesia tidak hanya berada di satu tempat, satu provinsi, melainkan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora dan fauna di Indonesia, maka dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni flora dan fauna tipe Indonesia bagian barat, tipe flora dan fauna Indonesia bagian tengah, dan tipe Indonesia bagian timur. Ketiga bagian itu dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace memisahkan flora dan fauna tipe Indonesia bagian barat dengan flora dan fauna tipe Indonesia bagian tengah, sementara garis Weber memisahkan flora dan fauna tipe Indonesia bagian tengah dan flora dan fauna Indonesia bagian timur. Pembagian zona ini, zona persebaran flora dan fauna ini didasarkan dari hasil penelitian Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber. Nah, untuk lebih jelasnya Anda perhatikan peta berikut ini.
Pada peta ini tampak bahwa ada dua garis, yang satu warna merah kita sebut garis Wallace dan yang biru garis Weber. Garis Wallace memisahkan flora dan fauna tipe Indonesia bagian tengah dengan tipe Indonesia bagian barat, sementara garis Weber memisahkan flora dan fauna tipe Indonesia bagian tengah dengan flora dan fauna tipe Indonesia bagian timur. Flora dan fauna tipe Indonesia bagian timur dikategorikan mirip sama seperti di Australia, benua Australia. Sementara flora dan fauna yang ada di bagian barat Indonesia itu mirip dengan hewan flora dan fauna yang ada di Asia, makanya mereka dikategorikan tipe Asiatis. Sementara Maluku dan Papua dikategorikan tipe Australis. Sedangkan flora dan fauna yang ada di bagian tengah Indonesia atau yang ada di antara garis Wallace dan garis Weber itu adalah hewan-hewan endemik khas Indonesia. Ya, artinya endemik itu artinya hanya ditemui di wilayah tersebut, di khas wilayah tersebut. Contohnya kan seperti anoa atau komodo. Komodo ini kan hanya ada di Indonesia bagian tengah, khususnya di kita Nusa Tenggara Timur. Tidak kita temui di Maluku, Papua, Jawa, Bali, Kalimantan dan seterusnya. Hewan ini, wilayah flora dan fauna di wilayah ini itu endemik. Kenapa demikian? Ini terkait dengan proses geologi masa lalu, bahwa dulunya bagian wilayah Indonesia bagian barat seperti Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan itu bersatu dengan benua Asia. Sementara wilayah Indonesia bagian timur, Maluku dan Papua bersatu dengan daratannya, bersatu dengan Australia, sehingga hewan bisa bermigrasi dari Australia ke Papua bahkan ke Maluku. Hal itu juga terjadi di tipe Indonesia bagian barat. Hewan dari India, Asia, Cina itu bisa bermigrasi bahkan sampai ke Jawa. Nah, ketika esnya mencair, maka daerah-daerah ini, daratan-daratan yang bersatu ini kemudian tergenang oleh mencairnya es di kutub itu, khususnya di daerah-daerah dataran rendah. Ini dibuktikan ketika ada penelitian di dasar laut, baik di sekitar Laut Jawa ya maupun di selatan Papua, ditemukan ada sungai-sungai yang merupakan kelanjutan dari daratan. Hasil penelitiannya sudah dipublis ya. Jadi karena itu, karena proses geologis itu, maka kemudian terjadi penggolongan flora dan fauna di Indonesia yang terdiri dari 3 jenis ini oleh Weber dan Wallace ya. Ini kedua orang ini merupakan ahli zoologi. Mari kita mulai membahas flora. Anak-anak, tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu tempat ada yang tumbuh secara alamiah, ada juga yang dibudidayakan oleh manusia. Nah, setiap flora di berbagai tempat di dunia, termasuk Indonesia, pasti varietas jenisnya berbeda-beda. Nah, hal ini dipengaruhi oleh faktor iklim, jenis tanah, relief ya. Relief itu tinggi rendahnya permukaan bumi. Relief itu sama dengan topografi. Dan juga ada faktor biotik atau pengaruh makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena faktor-faktor tersebut, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Misalnya kondisi iklim, terutama suhu udara dan curah hujan. Suhu udara dan curah hujan memberikan pengaruh yang sangat besar pada keanekaragaman hayati Indonesia. Di Indonesia, daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dengan jenis tanaman lebih bervariasi. Misalnya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Sedangkan daerah yang curah hujannya relatif kurang tidak memiliki hutan yang lebat. Nah, ini kita bisa temukan di wilayah tercinta kita, Nusa Tenggara Timur. Pada
daerah kita ini banyak ditumbuhi semak belukar dengan padang rumput yang luas. Suhu udara juga mempengaruhi tanaman yang hidup di suatu tempat. Nah, salah satu ahli klimatologi, Jung Hoon, telah membuat zonasi atau pembatasan wilayah tumbuh-tumbuhan di Indonesia sebagai berikut. Di daerah yang panas, yang ketinggiannya 0 sampai 650 dpl, ya, tingginya 0 sampai 650 dari permukaan laut. dpl itu dari permukaan laut. Tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah kelapa, padi, jagung, tebu, karet, ya, itu contoh. Di daerah yang berada pada ketinggian mulai dari 650 sampai 1500 dari permukaan laut, itu tanaman yang cocok di zona ini adalah kopi, tembakau, dan sayuran. Sementara di daerah sejuk itu mulai dari ketinggian 1500 mdpl, meter dari permukaan laut, sampai 2500 meter dari permukaan laut, itu tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah teh, sayuran, kina, dan pinus, ya. Daerah-daerah sejuk, jadi teh, contoh tanaman teh cocoknya hidup di ketinggian ini. Sementara di daerah dingin, yaitu yang lokasinya ada di atas 2500 meter dari permukaan laut, tidak cocok untuk tanaman budidaya. Ini cocok untuk zona kehutanan. Beberapa jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim antara lain satu, hutan musim. Nah, hutan musim ini terdapat di Indonesia yang suhu udaranya tinggi atau panas, ya, dan memiliki perbedaan kondisi tumbuhan di musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau pohonnya akan merangas dan pada musim hujan akan tumbuh hijau kembali. Nah, contoh hutan musim ialah hutan jati dan hutan kapuk, ya. Hutan musim ini banyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hutan yang lain adalah hutan hujan tropis. Ini terdapat di daerah yang curah hujannya tinggi, ya, di Indonesia, karena beriklim tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga di Indonesia banyak memperoleh sinar matahari sepanjang tahun, curah hujan yang tinggi, dan temperatur udara yang tinggi. Di Indonesia, hujan tropis terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Berikutnya adalah sabana. Sabana ini biasa terdapat di daerah yang curah hujannya sedikit. Sabana berupa padang rumput yang diselingi pepohonan yang bergerombol. Sabana banyak terdapat di Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur. Berikutnya adalah stepa. Stepa adalah padang rumput yang sangat luas. Stepa terdapat di daerah yang curah hujannya sangat sedikit atau rendah. Stepa terdapat di Nusa Tenggara Timur, dan ini cocok untuk peternakan, ya. Jadi stepa banyak kita temukan di Pulau Timur atau mungkin Anda ke Sumba. Kemudian karena kita di NTT ini banyak stepanya, maka kemudian kita harusnya yang kita tingkatkan adalah peternakan, dan itu sudah terjadi di NTT, sehingga NTT ini dikenal sebagai provinsi gudang ternak. Kemudian ada hutan bakau atau mangrove, adalah hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur. Hutan bakau banyak terdapat di pantai di Papua, di Sumatera, khususnya di bagian timur, ya. Kemudian Sumatera bagian timur. Kemudian Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya mari kita dalami fauna di Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki kekayaan fauna yang sangat beragam. Tadi di slide-slide sebelumnya sudah kita bahas. Keragaman fauna itu karena berbagai hal yang sebabnya. Yang pertama karena di Indonesia ini terletak di daerah tropis, sehingga mempunyai hutan hujan tropis, tropical rainforest, yang kaya akan tumbuhan dan hewan hutan tropis. Selain itu karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Tadi bahasan sebelumnya sudah digambarkan.
Kemudian merupakan negara kepulauan sehingga setiap pulau memungkinkan tumbuh dan menyebarnya hewan dan tumbuhan khas tertentu sesuai dengan kondisi alamnya. Kemudian kenapa beragam flora fauna di Indonesia? Karena Indonesia terletak di dua kawasan persebaran fauna dunia, yaitu zona australis dan oriental, ya. Ini zona-zona fauna ini nanti Anda pelajari nanti di SMA kelas 1. Keanekaragaman dan perbedaan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan alam, gerakan hewan, dan rintangan alam. Fauna atau dunia hewan di Indonesia digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan pengelompokan oleh Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber. Tadi saya sudah jelaskan. Secara ringkas, saya jelaskan lagi. Ada 3 kelompok fauna di Indonesia adalah sebagai berikut. Fauna tipe Asiatis yang menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar. Anda buka Anda punya peta, atlas, kemudian temukan itu. Sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar seperti gajah, harimau, badak, beruang, dan orang hutan. Anda temukan hewan yang lain yang tipe Asiatis ini. Tipe yang kedua adalah tipe Australis yang menempati bagian timur Indonesia meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Maluku. Nah, di daerah ini terdapat jenis hewan seperti kanguru, burung kasuari, cendrawasih, dan kakatua. Tipe ketiga adalah tipe peralihan. Nah, ini terdapat di zona ini terdapat di Indonesia bagian tengah, wilayah Indonesia bagian tengah yang meliputi Pulau Sulawesi dan wilayah Nusa Tenggara, ya, baik Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Di daerah ini terdapat jenis hewan seperti kera, kuskus, babi rusa, anoa, burung maleo, dan komodo. Nah, Anda pada slide berikut akan saya tampilkan lagi peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini adalah petanya. Amati baik-baik. Anda simak baik-baik. Anda baca keterangan pada bagian bawah 3 kotak itu, tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Nah, anak-anak, ternyata kekayaan flora dan fauna Indonesia yang sangat kaya ini memberikan banyak manfaat, ya, antara lain sebagai sumber kehidupan, penghidupan, dan kelangsungan hidup bagi umat manusia Indonesia, karena potensial sebagai sumber pangan, papan, sandang, obat-obatan, serta kebutuhan hidup yang lain. Kekayaan hayati Indonesia ini juga merupakan sumber penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga sebagai pengembangan sosial budaya umat manusia, sekaligus membangkitkan nuansa keindahan yang merefleksikan Sang Pencipta. Jadi dengan melihat kekayaan yang hayati Indonesia yang beragam ini, harusnya kita bersyukur dianugerahi Tuhan dengan alam yang melimpah dengan berbagai plasma nuftah ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ada banyak sekali flora dan fauna yang mulai jarang kita temui, mulai punah. Populasinya makin berkurang dan akhirnya hilang, ya, punah, ya. Bukan hanya akibat faktor alam, namun juga akibat perburuan yang dilakukan oleh manusia untuk makanan, pengobatan, atau bahkan untuk perhiasan. Bahkan banyak juga yang melakukan pengerusakan habitat sampai tempat tinggal flora dan fauna mulai terganggu, sehingga perlu dibutuhkan cara untuk dapat melestarikan flora dan fauna. Nah, dalam melakukan upaya pencegahan supaya flora dan fauna tidak mengalami kepunahan, maka ada beberapa upaya yang perlu kita lakukan, yang harus dilakukan, yaitu misalnya dengan harus dibuat tempat-tempat yang berguna untuk menjaga kelestarian alam,
supaya perkembangbiakan flora dan fauna tidak terganggu. Juga harus membangun prasarana yang digunakan sebagai pusat rehabilitasi serta tempat untuk melakukan penangkaran pada hewan-hewan tertentu, ya. Kemudian melakukan pembangunan yang peduli dengan alam. Jadi pembangunan harus sejalan dengan kelestarian alam, harus berwawasan lingkungan. Dan dalam hal ini pembangunan yang harus dilakukan harus memperhatikan keseimbangan manusia serta lingkungannya. Pemerintah bisa menetapkan beragam faktor lain, upaya lain. Pemerintah bisa menetapkan beragam jenis flora dan fauna yang harus dilindungi seperti kanguru pohon, kanguru pohon ya, bekantan, soa-soa atau biawak ya. Komodo kan sudah dilindungi, badak, anoa, tapir. Ada satu flora di kita di NTT yang jarang ditemui adalah cendana. Padahal dulu cendana ini yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia, bahkan sampai ke timur. Tapi sekarang kita cari cendana sulit sekali. Nah, ini contoh bahwa flora dan fauna sudah terancam punah karena memang cara bagaimana kita mengambilnya yang tidak berwawasan lingkungan. Upaya lain yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menjaga kelestarian hutan. Kita juga harus menjaga kelestarian hewan dengan cara melindungi hewan dari perburuan liar serta pembunuhan dengan cara mengembalikan hewan ke habitatnya yang semula. Kita juga bisa melakukan usaha untuk melestarikan keberadaan biota perairan seperti mencegah perusakan di wilayah perairan dengan jalan melarang penangkapan yang bisa mematikan ikan serta jenis biota yang lain seperti halnya penggunaan bahan peledak, ya. Jadi penggunaan bahan peledak itu bukan hanya merusak biotanya tetapi juga habitatnya, ya. Terumbu karangnya juga pasti akan rusak, tempat tinggal biota perairan juga akan rusak. Nah, kita juga melindungi anak ikan atau benih-benih hewan lain dari gangguan serta penangkapan liar, ya. Illegal fishing. Nah, anak-anak, ini materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk lebih menambah wawasan Anda, saya harap Anda juga googling untuk mencari referensi-referensi yang punya kaitan dengan materi kita. Demikian materi kita, sampai jumpa di seri video pembelajaran selanjutnya.